Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh pada saat sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menghadapkan hidup kita kepada Bapa. Sebab waktu yang terindah ini, mari kita menyembah, mengagungkan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita. Mari kita persembahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, ini kami, setiap hidup kami Tuhan, setiap umat-Mu ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang mulia, Yesus, hanya Kau Tuhan. Hanya bagimu, hanya Kau yang disembah. Seluruh hidup kami Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Setiap hidup kami persembahkan padamu Tuhan. Sebab Engkaulah kebenaran kami. Engkau yang membebaskan kami dari segala kutuk dosa dan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan padamu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat yang Tuhan kasih, saya undang untuk berdiri bersama. Arahkan hati dan pikiran kepada Bapa. Kita menyembah Allah yang hidup. Yesus, Kaulah kebenaran kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada. Mari semua katakan, kalau
Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pengakuan kami Bapa. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari jemaat yang Tuhan kasih, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yo, coba katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Yesus, Allah yang kami sembah. Segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Segala hormat bagi-Mu, segala kuasa bagi-Mu, Yesus, Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau, hanya Kau Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan. Tiada yang kami sembah, hanya Kau Yesus, Tuhan dan Allah kami. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala
segala kuasa bagimu. Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan. Jiwa kami menyembah, oh, hanya kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami umat tebusan-Mu ya Bapa. Bahkan Kau merelakan segalanya Tuhan. Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan. Kau telah menanggung semuanya ya Bapa. Di atas kayu salib. Segala penderitaan Kau tanggung ya Bapa. Untuk menyelamatkan kami. Untuk mengasihi kami. Karena hanya Engkau lah juru selamat kami. Engkau lah kekuatan kami. Hanya Engkau yang Tuhan yang kami sembah. Di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi milik-Mu. Dan kami hidup untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan ibadah sore hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Allah yang kita sembah. Tuhan Allah yang berkuasa, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat. Tuhan yang menyertai kita, amin. Mari kasih salam satu ke lain. Engkau anak-anak Allah yang luar biasa. Kita menyembah Dia. Sebab Tuhan yang kita sembah dan Allah yang berkuasa. Sebab Dia telah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Ya semua katakan
Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Hey! Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Hey, semua. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari katakan kau sungguh baik, ya sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik banget. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, ya. Dia baik bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kau sungguh baik Tuhan. Mari kasih kepada Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Yesus, dia baik baik. Engkau sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Dengan segenap hati katakan, engkau sungguh baik Yesus. Oh, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Coba. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dengan semangat. Dia sungguh baik. Coba. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Oh, 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 oh. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah membuktikan kasih setianya. Bahkan dia merelakan segalanya, saudara. Dia rela menderita bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Biar firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Oh. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku
murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Sungguh Kau yang sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, dan kami serahkan pada hamba-Nya. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Engkau buktikan setiap kebesaran-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kalau saat sore hari ini Bapa, Engkau masih izinkan kami untuk boleh ada bersama-sama Tuhan, untuk datang memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ini semata karena kebesaran-Mu ya Tuhan, Amin, yang Kau berikan atas setiap kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan Engkau yang berbicara atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya minta tolong proyektor yang di belakang bisa dinyalakan dulu. Ternyata belum nyala. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama saat ini. Untuk datang menyembah Tuhan. Saya percaya semua ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin sekali bahwa ketika kita hadir, ketika kita datang ke tempat ini, saya sangat yakin sekali bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di dalam setiap hidup kita. Baik, sore hari ini mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur 84 ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama nas firman Tuhan ini. Sekali lagi Mazmur 84 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sekali lagi saya bacakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 84 ini, nah biasanya Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Tetapi di pasal yang ke-84 ini ditulis oleh Bani Korah. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Nah artinya apa? Mazmur 84 ini ditulis oleh keluarga Korah. Nah mungkin kita bertanya, siapa sih itu Korah seperti itu? Nah tentunya Korah adalah salah satu orang yang sama sukunya dengan Musa dan Harun. Nah ternyata dalam perjalanan hidupnya, Korah ini memberontak terhadap Musa dan Harun. Ya alasannya karena dia kurang puas. Dia ditempatkan atau tidak dijadikan imam di bait suci. Padahal kalau melihat dari latar belakangnya, ternyata Korah ini adalah orang yang ditempatkan untuk memikul tabut Tuhan. Nah sebenarnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat istimewa juga. Kenapa? Dia memikul tabut Tuhan. Tetapi dia nggak puas, akhirnya ngajak berapa orang lainnya. Dari suku yang lainnya sekitar 200-an orang lebih. Berontak. Dia tidak mengakui, dia menganggap bahwa semua bangsa Israel berhak menjadi seorang imam. Bukan hanya dari suku Lewi saja. Dan itu yang membuat dia berontak. Dan akhirnya Tuhan menghukum Korah dan teman-temannya yang lainnya. Ya hukumannya ya luar biasa. Dia ditelan hidup-hidup oleh tanah seperti itu. Nah kalau kita melihat di pasal yang ke-84 ini, Bani Korah itu adalah keturunan Korah yang waktu itu tidak ikut memberontak. Dan akhirnya memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ada yang sebagai penjaga pintu bait suci, ada yang bertugas sebagai atau melayani untuk membuat roti, dan ada yang bertugas untuk menjadi pemuji. Nah seperti yang kita lihat di Mazmur 84 ini. Ini merupakan puji-pujian atau mazmur dari Bani Korah atau keluarga Korah.
Ini ungkapan isi hati mereka yang sangat amat merindukan Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang ingin saya bahas sore hari ini. Yaitu merindukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya bagi saudara dan saya memiliki rasa rindu terhadap Tuhan. Amin. Jadi memiliki rasa rindu terhadap Tuhan itu sangat amat penting. Karena orang yang memiliki kerinduan di dalam Tuhan, terhadap Tuhan, saya percaya dia orang yang punya tindakan, orang yang bergerak. Bagaimana caranya, apapun yang dilakukan, yang jelas tujuan hidupnya adalah merindukan Tuhan atau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, di slide itu saya mencatat ada lirik lagu yang diciptakan oleh tokoh yang sampai hari ini masih hidup, yaitu William Kauntu. Nah, dia adalah sampai hari ini tetap melayani walaupun usianya sudah tua, tetap melayani di GBI Gatot Subroto di tempatnya Pak Niko. Nah, ini salah satu lirik lagu yang dia buat dari atau diambil dari Mazmur juga. Dia katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Coba main C ya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jadi lagu ini mengisahkan bagaimana seseorang itu punya kerinduan yang amat sangat dalam terhadap siapa? Terhadap Allah yang hidup. Itu yang dilakukan oleh Bani Korah. Nah di lirik lagu ini kita bisa mendengar rapnya, ku bersyukur kepadamu karena sumber pengharapan. Jadi alasan untuk selalu merindukan Tuhan, karena Tuhan itu apa? Sumber pengharapan. Dia sumber penolong. Dan terlebih dahsyat lagi, dia tidak sama dengan Allah yang lain. Dan itu yang membuat William Kauntu membuat lagu ini. Dia merasa bahwa sangat penting sekali orang merindukan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segalanya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang membuat kita senang? Mungkin ada orang yang berkata, saya senang karena hari ini saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Atau mungkin ada orang lain juga berkata bahwa hari ini saya senang karena saat ini saya mengalami pertolongan Tuhan. Atau ada orang lain juga berkata, saya hari ini merasa senang karena saya mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Apakah salah? Tidak salah, semua benar. Tidak ada yang salah. Kita boleh senang karena kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita boleh merasa senang karena kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan kita juga patut merasa senang karena apa? Kita mendapatkan mujizat demi mujizat dalam hidup kita dari Tuhan. Tetapi pertanyaan yang cukup penting juga harus kita renungkan hari ini. Pernah enggak kita benar-benar merindukan Tuhan dan menjadikan kesenangan di dalam hidup kita? Jadi pertanyaannya adalah, pernah enggak kita merindukan Tuhan atau menjadikan Tuhan itu kesenangan di dalam hidup kita?
Nah, kalau kita senang mendapatkan berkat dari Tuhan, kita senang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita senang mendapatkan mujizat dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita merindukan Tuhan? Atau menjadikan Tuhan kesenangan dalam kehidupan kita? Itu yang patut kita renungkan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak cukup bangga atau senang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, jauh lebih dalam lagi adalah bagaimana kita merindukan Dia di dalam kehidupan kita. Itu yang jauh lebih penting. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur Bani Korah atau keluarga Korah ini. Mereka merindukan Tuhan, tinggal diam di pelataran Tuhan atau berdiam di dalam rumahnya Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Untuk membukti bahwa mereka sangat merindukan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, baik, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama ciri-ciri seorang yang merindukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bisa melihat ciri-ciri seorang yang merindukan Tuhan. Yang pertama, merasa haus akan Tuhan. Jadi itu yang pertama, merasa haus akan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang mencirikan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, ada enggak di dalam kehidupan kita merasa haus di dalam Tuhan? Kita lihat di ayat yang tetap ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwaku hancur. Nah, di sini Bani Korah menggambarkan satu perumpamaan bagaimana mereka memiliki kehancuran jiwa untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar haus akan Tuhan. Mungkin kalau kita ambil konteks orang yang sedang punya masalah atau punya beban hidup. Orang yang punya beban hidup, jiwanya hancur, merana, tidak enak. Nah, jadi di sini Bani Korah menggambarkan bahwa seorang yang memiliki jiwa yang hancur. Kenapa? Merindukan pelataran Tuhan. Kalau di dalam terjemahan yang lain, di dalam versi yang mudah dibaca, di sini dikatakan, ya Tuhan, aku mau masuk segera ke dalam rumah-Mu. Bapak Ibu coba perhatikan. Aku mau masuk segera ke dalam rumah-Mu. Kata segera di sini artinya apa? Tidak sabaran. Pengen cepat-cepat. Jadi keinginan dari Bani Korah ini memiliki keinginan yang sangat menggebu-gebu. Bukan hanya sekedar ingin. Tetapi keinginan ini memang segera harus cepat-cepat dilaksanakan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa ada satu kerinduan yang sangat amat dalam yang dimiliki oleh Bani Korah untuk datang kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa sebuah kehausan yang dimiliki oleh mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini gambaran yang sangat-sangat luar biasa. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan gak cukup suka ke gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan gak cukup hanya suka melayani atau apapun bentuknya. Tetapi sebagai anak Tuhan, milikilah rasa haus. Amin. Miliki rasa haus. Karena ketika seseorang haus, obatnya apa sih? Ya minum. Karena kalau orang gak minum, kalau dia sedang haus, orang itu gelisah. Nah, obatnya apa ya? Segera minum. Minum dan ke tempat yang teduh. Supaya rasa hausnya hilang. Itu orang kalau haus. Kalau dia lapar, dia harus apa? Makan nasi. Supaya apa? Perutnya tidak lapar lagi. Nah, kalau hari ini kita sebagai anak Tuhan tidak memiliki rasa haus itu tadi, bisa kita pertanyakan diri kita.
Apakah kita benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin selama ini kita hanya menjadikan rutinitas saja, ke gereja setiap minggu atau berkumpul saja. Itu enggak cukup membuat saudara menjadi kesenangan Tuhan. Tapi dari kisah keluarga Korah ini kita bisa melihat kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi memiliki rasa haus. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, ingin selalu bersama Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang apa? Merindukan Tuhan. Selain dia memiliki rasa haus, dia juga adalah ingin selalu bersama dengan Tuhan. Tetap di ayat yang ketiga bagian yang ke B. Seluruh tubuh dan jiwaku berteriak supaya bersama Allah yang hidup. Nah, ini di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Kalau di terjemahan baru dikatakan di sini, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada siapa? Allah yang hidup. Ada reaksi di dalam tubuh, di dalam daging seorang. Reaksinya apa? Ada satu keinginan yang sangat amat dalam. Dan ini yang dialami oleh Bani Korah. Mereka menggambarkan bahwa tubuh dan dagingnya berteriak atau bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau di dalam terjemahan versi yang mudah dibaca, seluruh tubuh dan jiwaku berteriak supaya bersama Allah. Jadi ada reaksi di dalam hidup seorang ketika dia merindukan Tuhan. Reaksinya apa? Ingin selalu bersama dengan Tuhan. Itu orang yang merindukan Tuhan. Jadi reaksinya adalah keinginan selalu bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini siapapun kita mau terus belajar, miliki rasa di dalam hati kita, memiliki kerinduan yang amat dalam, supaya keinginan selalu bersama dengan Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Kita akan melihat apa hasilnya ketika seseorang memiliki rasa rindu atau ingin selalu bersama dengan Tuhan. Hasilnya adalah kalau kita melihat di ayat yang kelima, dikatakan, orang yang tinggal dalam rumahmu sangat berbahagia. Orang yang tinggal dalam rumahmu sangat berbahagia. Di dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu. Hasilnya adalah ketika seseorang memiliki hidup kedekatan dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, hasilnya adalah mereka adalah orang yang berbahagia. Itu yang dialami oleh seorang ketika dia punya keinginan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dia disebut adalah orang yang berbahagia. Dan hari ini pun saudara termasuk orang yang disebut orang yang berbahagia. Kalau saudara hari ini datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Karena orang yang rindu datang kepada Tuhan dan ketika dia memiliki kehidupan yang ingin selalu bersama dengan Tuhan, orang tersebut disebut orang yang berbahagia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, berkat besar menjadi milik orang yang bergantung pada kekuatanmu. Sekali lagi, berkat besar menjadi milik orang yang bergantung pada kekuatanmu. Artinya apa? Ketika seorang bergantung kepada Tuhan, keinginan selalu bersama dengan Tuhan, hidupnya mendapatkan berkat. Berkat tentunya kita enggak fokus kepada hal yang menyenangkan diri kita. Ya apapun bentuknya, tapi intinya adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, atau orang yang memiliki keinginan selalu bersama dengan Tuhan,
hidupnya dilimpahi dengan berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita pahami. Terus di ayat yang ke-7, mereka menyeberangi lembah Baka yang dibuat Allah menjadi sumber air. Hujan musim gugur menjadi kolam di sana. Kalau saya bacakan di terjemahan baru dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa di sini Bani Korah membuat pernyataan seperti ini? Apabila melintasi lembah Baka, itu yang sedang mereka alami. Bapak Ibu tahu apa itu lembah Baka? Lembah Baka itu suatu lembah yang ada di Timur Tengah sana. Lembah Baka ini adalah lembah yang gersang. Seseorang yang melintasi lembah Baka ini butuh perjuangan. Butuh perbekalan yang banyak. Karena apa? Kekeringan terjadi di lembah Baka ini. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di lembah Baka ini adalah enggak semua bisa tumbuh. Hanya tumbuhan tertentu. Misalnya balsam, itu tumbuh di sana. Tumbuh-tumbuh yang lainnya enggak. Nah di sini Bani Korah menggambarkan ketika seseorang melewati lembah Baka. Kalau di selanjutnya dikatakan yang dibuat Allah menjadi sumber air. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Jadi orang yang bersama dengan Tuhan ketika melewati lembah Baka di sini berbicara tentang tantangan, masalah. Karena lembah Baka ini adalah lembah yang penuh perjuangan untuk dilewati. Demikian itu yang dialami oleh suku atau Bani Korah. Mereka pernah melewati lembah Baka ini, ternyata melewati lembah Baka ini enggak gampang, enggak mudah. Tantangan demi tantangan, belum lagi dari binatang liar, binatang buas. Tempatnya saja sudah sangat enggak enak. Nah, jadi lembah Baka ini berbicara tentang persoalan yang sedang ada di depan. Sedang dihadapi oleh seorang. Nah saya tidak tahu apa persoalan saudara hari ini. Yang jelas bahwa orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dikatakan di sini, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang bermata air ini bicara tentang apa sih? Berkat yang luar biasa. Kenyamanan. Jadi sebesar apapun persoalan yang terjadi, orang yang bersama dengan Tuhan bisa melewati. Bahkan menjadikan masalah itu menjadi apa? Hal yang menjadi berkat. Itu orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Nah hari ini siapapun saudara, belajar untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya kita dalam menjalani hidup ini, kita pasti melewati tantangan demi tantangan. Nah orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, dia menjadikan tantangan itu berkat di dalam hidupnya. Sehingga tantangan yang dihadapi menjadi kekuatan tersendiri di dalam hidupnya secara pribadi. Dan hari ini pun saya berharap saudara menjadikan tantangan persoalan hidup itu menjadi batu loncatan untuk mendewasakan iman kita secara lebih dalam lagi. Terus yang ketiga, ciri-ciri seorang yang merindukan Tuhan dalam hidupnya adalah terus memuji Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan atau di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Artinya apa? Orang yang merindukan Tuhan, dia rindu untuk berdiam di tempatnya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Tujuannya apa sih? Untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah kalau saudara hari ini datang ke tempat ini,
Tujuannya apa? Kita datang ke tempat ini bukan untuk bernyanyi, tetapi kita datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Kita nyanyi, tetapi memuji Tuhan juga. Itu yang penting bagi kita hari ini. Karena ada banyak orang yang menganggap bahwa, atau banyak orang-orang yang meremehkan pujian. Sebab ada kuasa yang Allah akan nyatakan kepada kita saat kita memuji Tuhan. Jadi jangan remehkan saat memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa yang akan Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tentunya tahu kisah bangsa Israel sedang merobohkan tembok Yeriko. Kita tahu kalau mereka pakai peralatan senjata yang secanggih apapun, tembok yang sedang ada di depan mereka itu nggak bisa dirobohkan. Tetapi Allah perintahkan untuk memuji Tuhan. Kita bisa melihat di waktu yang sudah ditentukan, tembok menjadi roboh. Karena puji-pujian, di dalam puji-pujian ada kuasa yang sangat besar. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, siapapun saudara, apapun persoalan sedang ada dalam hidup saudara hari ini, puji-pujian punya kuasa untuk melegakan setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa menyembah, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi persembahkan korban pujian kita, korban syukur kita melalui apa? Mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, puji-pujian di sini bukan berbicara tentang kita menyanyi, tapi bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itu puji-pujian yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara bisa menyanyi dengan puji-pujian yang ada, tidak masalah. Karena puji-pujian di sini bukan hanya sekedar menyanyikan lagu, tetapi bagaimana kita melaksanakan hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Itu puji-pujian yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari ini ada 3 hal. Ciri-ciri orang yang memiliki rindu akan Tuhan. Yang pertama tadi haus akan Tuhan. Yang kedua apa? Ingin selalu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, memuji Tuhan terus menerus. Itulah ciri-ciri dari orang yang merindukan Tuhan. Amin. Coba kembali ke lagu tadi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang lebih dahsyat. Kita katakan ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang
Benar Tuhan, puji-pujian ini mengatakan bahwa tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Amen. Dan hari ini pun kami mengamini Tuhan, bahwa Amen. tidak Allah yang seperti Allah yang lain Tuhan. Engkau satu-satunya Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya Allah sumber pertolongan dan kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau satu-satunya jalan untuk mendapatkan surga yang kekal Tuhan. Dan hari ini kita miliki ke dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk memiliki rasa rindu yang sangat amat dalam Tuhan. Amin. Supaya kehidupan kami Tuhan benar-benar menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Dan di dalam kehidupan kami Tuhan selalu memiliki rasa yang sangat besar Tuhan. Haus akan bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan kebersamaan dan terus memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya